hari Minggu buat kita semuanya. Kita beribadah bersama-sama secara online di rumah kita masing-masing. Kita percaya bahwa kita layak mengalami mujizat yang kita harapkan. Amin. Sebab roh yang sama tidak terbatas ruang dan waktu. Kita bisa mengalami mujizat, terobosan, kesembuhan, pemulihan yang kita harapkan. Amin. Oleh sebab itu mari kita persembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Mari kita persembahkan korban syukur, yaitu ucapan bibir kita yang memuliakan namanya. Haleluya. Mari kita agungkan Dia. Mari kita puji nama Yesus yang berikan kita kemenangan. Pujian, nyanyian pujian, katakan nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari puji Dia yang berikan kita kemenangan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari muliakan namanya. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, Engkau besar dan layak dipuji. Ku muliakan dan layak dipuji. Nyanyian pujian, come on. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak. Dengan segenap hati kita, mari angkat kedua tangan kita, sembah Dia. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak. Engkau besar, lebih besar dari penyakit kami. Namamu besar dan layak. Sekali lagi katakan, namamu besar, namamu besar, come on, dan layak dipuji. Segala kemuliaan
hanya bagi nama Yesus. Sorakan haleluya. Firman Tuhan berkata, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kita dimenangkan oleh darah Yesus. We are set free. Chains are broken, cause you have spoken. It is finished on the cross. Now I'm living in your freedom, cause Jesus, you have set me free. By the power of your spirit, every captive is released. For this purpose I am living, cause Jesus, you have set me free. Say nothing. Nothing's gonna hold me back. No, nothing's gonna keep me down. Jesus has set me free. I'm free. Come on. This jump. I will give you praise. With everything I am, I'll praise. Whatever may come my way, you have won the victory. You set me free. I'm surrounded by your goodness. I am covered by your grace. My heart is grateful, forever thankful. Jesus, you have set me. Say nothing. Nothing's Gonna hold me back. nothing. Gonna keep me down. Jesus has set me free, and I'm free indeed. 1, 2, let's I go. will give you praise. With everything I am, I'll praise. Whatever may come my way, You have won the victory. I will give. you praise. With everything I am, I'll praise. Whatever may come my way, You have won the victory. You set me free. Come on, clap your hands. Setiap keterikatan telah dibebaskan oleh darahnya. Cause we are free, we sing. We are free, we are free, and we have the victory. We are free, we are free, and we have the victory. Come on, we are free. Oh, We are free. And come on, we sing have like you believe it. victory. We are free. We are free. And we have I will give
dalam nama Yesus. Haleluya. Di dalam namanya, katakan, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sorakan haleluya. Mari kita bernyanyi secara berganti-gantian, dimulai dari para wanita. Come on. Kebenaran yang bebaskan, selipkanku kekuatan. Mari para pria angkat suaramu, come on. Hadapi segala tantangan, tak pernah semua ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya kasih tersedia kemenangan bagiku sama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Thank you Jesus. Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu bagi Jemaat Tuhan yang ada di Jabodetabek, di Bandung, Bali, dan yang ada di kota-kota lain, serta yang ada di luar negeri. Selamat hari Minggu untuk kita semua, selamat beribadah. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah minggu depan akan kembali diadakan secara online di YouTube-nya GKD Shouters. Minggu depan seperti biasa, ibadah umum diadakan pukul 12 siang dan ibadah kids diadakan pukul 10 pagi. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama saling menyapa di kolom komentar GKD Shouters. Dan karena minggu depan kembali diadakan secara online, pasti jadi semakin banyak lagi nih yang komen di GKD Shouters. Kita mau subscribe, kita bisa share juga, kita mau like ibadah GKD Shouters di YouTube channel GKD Shouters. Yang selanjutnya, bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, saudara bisa mengirimkannya melalui rekening yang tertera di layar. Yang selanjutnya, kita telah memberikan paket bantuan kepada sekitar 80 orang setiap bulannya, mulai dari April 2021 hingga saat ini. Semua ini karena bantuan, support
dana yang saudara berikan melalui program Sharing for Caring. Rekening Sharing for Caring kita bisa lihat di layar. Saya mau encourage untuk kita semua, mari kita giat untuk berpuasa dari hari Selasa jam 6 sore hingga hari Rabu jam 6 sore. Sehingga kita bisa menyisihkan uang makan tersebut dan memberikannya kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan. Saat ini GKD Shouters gak cuma melayani di JOC, di Tangsel atau di Jakarta, GKD Shouters juga melayani sampai ke Bali dan Papua, tepatnya di Manokwari. Kita percaya Injil Tuhan semakin disebarkan, biar semakin banyak orang mendengarkan Injil Tuhan. Dan bagi jemaat Tuhan yang mau mensupport, mau memberi untuk misi pelayanan ini, saudara bisa memberikannya melalui rekening misi yang tertera di layar. Kita percaya bahwa melalui support kita, pasti itu membantu menyebarkan Injil ke semakin banyak tempat. Yang selanjutnya, bagi jemaat Tuhan yang memiliki pokok doa atau kesaksian, saudara bisa mengirimkannya melalui link yang ada di bio Instagram GKD Shouters. Kita bisa langsung buka Instagram GKD Shouters, lalu lihat bionya. Di situ ada link, bisa diklik, lalu saudara bisa pilih form doa. Atau saudara juga bisa mengirimkannya melalui komen di YouTube GKD Shouters. Yang terakhir, jika Anda ingin dilayani, misalnya Anda sakit, butuh konseling, atau membutuhkan komunitas persekutuan anak-anak Tuhan, saudara bisa menghubungi Sekretariat GKD Shouters dengan nomor yang tertera di layar. Sekian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan, selamat beribadah. Shalom saudara, hari ini kita akan membawa persembahan kita ke rumah Tuhan. Tapi seperti biasa, ini adalah awal bulan, maka kita akan membawa persepuluhan. Dan yang lebih spesial lagi, bulan ini adalah bulan 7. Seperti biasa gereja kita akan kembali menceritakan visi gereja kita. Yaitu tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kemenangan. A victorious year. Tahun di mana kita melihat tuaian jiwa-jiwa. Banyak orang yang datang kepada Tuhan karena banyak kesaksian yang diceritakan. Lalu kemudian yang kedua, akan terjadi prosperity. Tahun yang penuh dengan kelimpahan. Tuhan mau kita menerima banyak supaya kita bisa memberi banyak. Kita diberkati supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu adalah khotbah yang akan kita dengarkan hari ini. Tapi saya mau ceritakan kepada saudara dalam offering preach hari ini tentang bagaimana caranya kita mendapatkan kelimpahan dari Tuhan. Mari kita lihat dari satu cerita yang pertama kali dilakukan oleh Abraham, yaitu membawa persepuluhan ke rumah Tuhan. Saudaraku, persepuluhan tidak dimulai pada saat hukum Taurat. Abraham hidup 430 tahun sebelum hukum Taurat ada. Jadi apa yang mendasari Abraham datang membawa persepuluhan kepada Tuhan? Pada waktu itu, kumpulan raja-raja yang terdiri dari 5 raja memberontak kepada 4 raja yang selama ini sudah menjajah mereka. Kumpulan dari 5 raja ini termasuk kerajaan Sodom dan kerajaan Gomora. Saudara perhatikan, di Sodom pada waktu itu ada Lot, keponakannya Abraham. Pada waktu 5 kerajaan ini memberontak kepada 4 kerajaan yang dipimpin oleh Kedorlaomer, Raja Kedorlaomer, yaitu Raja Elam. Pemberontakan mereka gagal, sehingga semua dari 5 kerajaan ini diangkut menjadi tawanan. Harta, keluarga, apa yang hidup, dan semua yang mereka miliki diangkut semuanya menjadi tawanan perang. Pada waktu itu ada seorang yang menceritakan kepada Abraham. Seorang tawanan yang lepas lalu menceritakan kepada Abraham bahwa keponakanmu sedang ditawan. Apa yang dilakukan Abraham? Bersama dengan 318 orang yang ada di rumah Abraham, hamba-hambanya, kira-kira begitu ya, dan orang-orang yang terlatih bersama-sama dengan dia, mereka menyerang Kedorlaomer dan raja-raja yang lain, lalu mereka berpisah
mengatur barisan dan mengalahkan Kedorlaomer. Bayangkan saudara, cuma 318 orang. Lalu mereka mengambil semua rampasan perang, membawa pulang orang-orang yang ditawan, termasuk Lot pastinya. Lalu pada waktu Abraham pulang, dia bertemu dengan Melkisedek. Diceritakan di dalam Kejadian 14, dimulai dari ayat 17. Setelah Abraham kembali mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom, menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salom, siapa itu Raja Damai Sejahtera, membawa roti dan anggur. Yesus, Raja Salem adalah gambaran tentang Yesus. Ia adalah imam yang maha tinggi, imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia lihat memberkati Abraham. Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu lihat responnya Abraham. Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Apa yang membuat Abraham memberikan 1/10 dari semua yang dia miliki? Dari semua rampasan perang yang dia miliki, saudara. Pasti jumlahnya sangat banyak. Karena Abraham tahu bahwa kemenangan yang dia dapatkan hanya karena Tuhan. Saudaraku, kenapa kita tidak membawa 1/10 yang dari kita punya? Karena kita berpikir bahwa yang kita punya ini adalah milik saya. Hasil kerja keras saya, hasil pikiran saya, hasil kemampuan saya. Itu sebabnya kita berpikir bahwa itu milik kita. Saudaraku, semua yang kau punya, apa yang kita miliki, itu adalah miliknya Tuhan. Dan ketika kita membawa 1/10 kepada Tuhan, itu adalah tanda ucapan syukur bahwa semua yang saya miliki ini berasal dari Tuhan. Abraham tahu, dia bisa saja sombong dan berkata, 318, hanya 318 bisa mengalahkan kumpulan 4 raja. Powerful banget, benar gak saudara? Tapi dia tahu bahwa itu impossible tanpa Tuhan. Apa yang kau miliki saat ini, impossible without God. Apa yang kau punya, rumah, kendaraan, apa yang kau punya, bahkan nafas hidup, tanpa Tuhan, itu impossible. Dan lihat saudaraku, Tuhan mau ketika kita memberi, saudaraku, Tuhan mau melipat gandakannya. Saudara tahu pelipat gandaan, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Tapi kalau nggak terjadi pelipat gandaan, kita bisa usahakan sendiri, bisa. 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi 4, bisa saudara. Tapi kita menjadi bekerja lebih susah. Tuhan mau bilang begini, let me do that for you. Biarkan saya yang melakukan itu untukmu. Kau akan melihat hasil yang lebih besar tanpa bersusah-susah. Ada banyak anak-anak Tuhan mendapatkan sesuatu karena berbohong, mencuri, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu dia bilang, ini kan semua hasil dari saya. No, saudara. Kau melakukannya dengan bersusah-susah. Karena apa? Kau gak berani menaburkan 1/10 dari apa yang kau punya. Saudaraku, itulah motivasi pertama Abraham membawa 1/10 kepada Tuhan. Karena dia tahu apa yang dia punya, apa yang dia miliki. Bukan punya dia, itu punya Tuhan. And then dia bawa 1/10, give it back kepada Tuhan, kepada Raja Shalom, Raja Damai Sejahtera. Kalau dalam kitab Maleakhi dikatakan bawa ke rumah Tuhan, tempat kamu bertumbuh, tempat kamu makan firman Tuhan. Amin saudara. Saya mau berdoa untuk setiap saudara yang mau membawa persepuluhan. Saya mau berdoa supaya saudara datang kepada Tuhan, bawa hatimu kepada Tuhan. Dan lihat saudara, yang terjadi adalah pelipat gandaan. 2 Korintus 9 ayat 10. Kita yang menaburkan benih supaya aku melipat gandakannya, kata firman Tuhan. Supaya terjadi pelipat gandaan. Mari angkat hatimu, angkat imanmu kepada Tuhan. Mari saudara, teduhkan hatimu. Jikalau saat ini kau mau memberikan, yang selama ini kau mungkin sudah lama tidak membawa persepuluhanmu, sekarang buat komitmen baru. Yang selama ini kau takut membawa persepuluhan, bawa saudara, datang sama Tuhan dan lihatlah pelipat gandaan.
terjadi di dalam hidup saudara. Terjadi di dalam bisnismu, terjadi dalam keuangan. Bahkan pada saat pandemi sekalipun. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap persepuluhan yang dibawa oleh saudara-saudariku ke rumah Tuhan, yang ditransferkan ke rumah Tuhan, kami tahu karena kami membawanya karena ucapan syukur. Karena apa yang kami punya, apa yang kami miliki, itu semua berasal dari Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memberikannya kepada Tuhan, ketika kami menaburkannya, maka itu akan terjadi pelipat gandaan di dalam hidup kami. Kamilah yang diuntungkan, kamilah yang akan mendapatkan banyak, supaya kami bisa memberi banyak, supaya kami bisa berbuah banyak kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, aku memberkati setiap saudaraku yang membawa persepuluhannya datang ke rumah Tuhan. Lihatlah tingkap-tingkap langit, lihatlah pelipat gandaan terjadi di dalam hidupmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang datang kepada Tuhan, kita ucapkan statement iman kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, kami percaya Dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang pasti menghasilkan 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Dan kami siap memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami siap menabur, kami siap membawa persepuluhan kami ke rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat memberi saudara, dengan bersukacita. Lihatlah mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup. Tuhan memberkati. It's time to celebrate the song of victory we sing. The one who set us from the showers was Jesus. Your name shines bright, Jesus, deliverer. For the old has passed away, and this is brand new day. When the mountains fall and the sisters of your word stand strong, Jesus, you never fail. Your love breaks every chain, grace overflowing set us free. Jesus, you reign forevermore. Now I can see my victory. Nama yang selalu bisa menjadi jawaban buat setiap kita. Di dalamnya ada kesembuhan, di dalamnya ada kuasa, di dalamnya ada pemulihan. Tidak ada hal yang terlalu sulit bagi nama Yesus. Mari jemaat Tuhan. Satu hal telah ku pinta, itulah yang ku rindukan. Diam di dalam bait-Mu, menikmati kemurahan-Mu. Dalam tiap harapanku, dalam segala perkaraku, Katakan kaulah Kaulah jawab doaku. dengan tangan terangkat. Mari jemaat Tuhan kita sembah Dia. Tempat ku gantungkan Ku gantungkan harapanku, tempat ku taruh masa depanku. Kini hatiku percaya firman teguhkanmu. Kasih-Mulah jawabanku.
jemaat Tuhan katakan. Dalam tiap harapanku, dalam segala perkaraku, Kaulah jawaban. Kau menuntunku. Mari sembah Dia. Dengan iman kita katakan kepatuhan Tuhan. Tempatku taruh masa depanku. Di hatiku percaya firman teguhkanku. Kasih-Mulah jawabanku. Sekalipun aku tak setia, Kau Allah setia dalam janji-Mu. Kini tak akan ku ragu di dalam kasih-Mu. Yesus, Kaulah jawabanku. Mari kita sembah Dia. Gantungkan harapanku, tempatku taruh masa depanku. Kini hatiku percaya firman teguhkanku. Kasih-Mulah jawaban. Sekalipun aku kami ragu di dalam kasih-Mu. Yesus, Kaulah jawabanku. Kami bersyukur Allah kami luar biasa, kami bersyukur Allah kami ajaib, kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami, kami bersyukur Engkau selalu setia, yang membawa kesadaran penuh bagi setiap kami bahwa situasi justru mengikuti apa yang kami percaya, situasi justru mengikuti apa yang kami imani, dan kami tahu firman Tuhan berkata jelas, di dalam segala situasi anak-anak Tuhan tetap naik dan bukan turun. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Justru ketika situasi gelap, anak-anak Tuhan tampil bersinar. Cahaya terang Kristus bersama-sama dengan kami yang mengubahkan orang lain. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Setiap dari Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, diubahkan hidupnya karena kami mendengarkan kebenaran. Ketika kami percaya, justru kami mendapatkan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sebenarnya justru yang kami inginkan dan kami harapkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom untuk rekan-rekan semua, selamat hari Minggu, menyapa Bapak Ibu dan rekan-rekan semua di rumah, yang ada di jemaat di Bali juga, yang ada di
Manokwari juga selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya percaya dimanapun saudara berada, penjagaan, penyertaan Tuhan tetap sama. Kita memegang firman Tuhan yang sama dan kasih Tuhan, penjagaan Tuhan sama untuk setiap kita. Kesehatan, kesembuhan itu melimpahi saudara sekalian. Saya bersyukur hari ini bisa share firman Tuhan untuk setiap kita. Dan saya mengingatkan kepada saudara semua untuk menyadari bahwa firman Tuhan bukanlah motivasi yang menyediakan kepada kita step by step apa yang harus kita lakukan. Tetapi firman Tuhan adalah kebenaran yang menyadarkan, gitu ya. Kadang-kadang orang berpikir bahwa apa yang harus saya lakukan? Saya punya masalah ini. Apa yang harus saya lakukan? When you look to Jesus, orang diubahkan. Beberapa minggu yang lalu gembala kita udah share ketika orang digigit dengan ular tedung dan dia melihat kepada ular tembaga itu saudara sembuh. Dia bukan melakukan step by step how to deal with, bagaimana cara mengatasi gigitan ular, bagaimana potongan yang dibuat untuk mengeluarkan bisanya, bukan. Tapi ketika mereka melihat kepada Kristus, mereka justru disembuhkan. Ketika kita melihat kepada Kristus, kita melihat kepada sumber dari semua yang kita harapkan. Amin saudaraku, itu sebabnya si perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan itu asal bisa kupegang punca jubahnya. Bagaimana itu secara kedokteran itu ya, secara medis. Memegang baju orang sembuh. Tapi when you look to Jesus, ketika kita melihat kepada Kristus, kita mengalami pemulihan. Makanya firman Tuhan berkata, orang benar, engkau adalah menara yang kuat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat kepada nama Tuhan. Amin. Saya encourage saudara, menyadarkan kita semua. Ayo kita fokus selama 30-an menit ke depan. Dan saya percaya akan ada perubahan yang besar dalam hidup saudara. Ketika saudara mendengarkannya, menerimanya, dan percaya berkomitmen untuk hidup di dalamnya. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan benar-benar menjagai kita. Ya, Tuhan menjagai kita dari memberikan kita sinar matahari, Tuhan memberikan kita hujan, kita bisa perlu bersyukur. Tetapi apa yang membedakan saudara, apa yang membedakan dunia dari kita saudara? Saya kasih contoh, kemarin di Blesscom saya juga kasih contoh ini. Saudara, teman saudara punya orang tua yang adalah direktur sebuah perusahaan besar. Dan teman saudara lagi adalah seorang rekan yang punya orang tua pegawai biasa. Kemudian makan di kantin, makan makanan yang sama. Rekan yang orang tuanya pegawai biasa bilang sama yang anak direktur, bersyukur dong lu masih bisa makan kayak gua. Ya bersyukur bisa makan, tetapi kan orang tuanya direktur. Dia bisa menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik gitu kira-kira saudara. Bukannya saya gak bersyukur, tetapi resource yang saya punya jauh lebih baik. That's why, itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, saudara juga perlu menyadari ada penyediaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya, yang gak diberikan kepada mereka yang gak percaya. Ketika kita percaya melihat kepada Tuhan, maka kita melihat pribadi yang utuh, yang penuh, yang kalau kita tiru hidupnya, yang kalau kita contoh teladannya, justru saudara, firman Tuhan berkata, kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar dari apa yang aku lakukan. Saudara, dengarkan sermon hari ini, saya percaya saudara diubahkan. Percaya banget saudara diubahkan. Ya, saudara dengar sermon yang sebelumnya juga pasti diubahkan. Sama saudaraku, ya, namanya juga marketingnya. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, dengarkan sermon hari ini, hidup saudara pasti diubahkan. Ketika kita melihat kepada Kristus, saudara akan melihat pribadi yang luar biasa. Saya selalu kagum dengan tokoh ini, yaitu Kristus, Tuhan kita. Satu kali dia mau dilempari dengan batu saudaraku. Tapi dia kemudian dengan tenang berjalan di antara orang-orang yang mau melempari dia. Wih, gak ada takut-takutnya saudara, jalan. Satu kali dia yang adalah raja segala raja, Tuhan segala Tuhan,
For some others bilang dia adalah dokter segala dokter gitu ya, yang tentu saja benar. Dia adalah raja mulia, gak punya duit untuk mau bayar pajak saudaraku. Tapi alih-alih bakalan merasa dipermalukan, dia tenang saja dan mulai ngomong sama muridnya. Kamu mancing, nanti ikannya kamu dapat, buka mulutnya. Ayo bayar pajak untukku dan bagimu juga. Dia justru bayarin pajak untuk muridnya. Keren banget. Tuhan kita always in control. Selalu berada dalam perfect peace. Dia selalu tenang dan kuat. Amin, saudara. Satu kali mereka lagi mengalami angin sakal dan Yesus tidur. Situasi nggak pernah membuat dia khawatir. Situasi nggak pernah membuat dia kehilangan damai sejahtera. Situasi nggak pernah membuat dia nggak tenang. Situasi nggak pernah membuat dia emosi. Situasi selalu mengikuti Kristus. Tapi apa yang menggerakkan dia? Murid-murid. Ketika murid-murid membangunkan dia bangun dan dia bilang, tenanglah. Tenang semua. Danaunya. Saudara. Mereka datang ke sebuah tempat, dia rasa ada orang-orang gila di sana. Dan dibilang mereka berbahaya. Tuhan always in control. Jesus always in control. Murid-murid juga bisa hal yang sama. Karena firman Tuhan berkata, kamu akan melakukan hal yang lebih besar. Jesus always in control. It means kita sebagai murid Tuhan juga bisa always in control. Karena ada yang Tuhan berikan yang nanti akan saya share tentunya di firman Tuhan ini. Bahkan ketika dia mau mati saudara. Gak ada yang bisa membunuh Yesus. Dia bilang kepadamu kuserahkan nyawaku. Yesus always in control. Apa yang Tuhan punyai? Apa yang membuat Tuhan always in control? Tadi saya sudah sebutkan. Yaitu damai sejahtera. Yang menjadi topik kita hari ini. Judul sermon saya adalah dipimpin oleh damai sejahtera. Gitu ya. Amin saudaraku. Ini adalah kata yang sangat sering kita sebutkan. Damai sejahtera. Peace or shalom dalam bahasa aslinya gitu ya. Tapi saudara perlu nangkep message di balik ini. Yang saya percaya mengubahkan cara kita hidup. Mengubahkan cara kita ngomong. Karena ini mengubahkan cara saya ngomong. Dan saya mau share juga nanti sedikit bagaimana ini mengubahkan saya. Yuk kita bahas pertama pengertiannya. Damai sejahtera atau peace itu dua jari saudara. Atau shalom itu berarti keutuhan, kemakmuran, kesehatan, kesembuhan, kelimpahan. Bukan hanya berbicara mengenai roh saja tetapi roh, jiwa, dan tubuh. Jadi damai sejahtera mencakup semuanya. Bahkan Injil juga dibilang Injil damai sejahtera. Kabar damai sejahtera. Shalom. Perfect peace. Setiap kita perlu memiliki damai sejahtera. Karena tanpa damai sejahtera, saudara gak bisa berjalan dalam pimpinannya Tuhan. Ayat firman Tuhan hari ini berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, sebab untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Sebab karena itulah, untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Kolose 3 ayat 15. Kita dipanggil menjadi satu tubuh. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Amin saudaraku. Shalom. Perfect peace. Saudara perlu diperintah oleh damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera itu berasalnya dari firman Tuhan. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Kau ganjar dengan damai sejahtera kata firman Tuhan. Karena kepadamulah kita percaya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Saudara,
Anda perlu percaya kepada firman Tuhan supaya Anda memiliki damai sejahtera. Di ayat lain dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera berkembang, bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Semakin saudara kenal dia, semakin saudara memiliki damai sejahtera. Tapi ketika saudara nggak kenal dia, saudara akan hidup seperti dunia ini. Yang sayangnya dihidupi oleh anak-anak Tuhan. Gitu ya. Damai sejahtera ini penting banget saudaraku. Satu kali Yesus akan mati. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, kamu ini akan digoncangkan. Saya baca ayatnya. Firman Tuhan berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Di Matius 26. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, murid-murid yang lain, aku sekali-kali tidak, katanya gitu saudara. Tapi Yesus bilang, nanti setelah 3 kali ayam berkokok kamu akan menyangkal aku gitu ya. Saudara perhatikan bahwa firman Tuhan berkata, kamu akan tergoncang imannya. Ada tertulis memang gembala itu akan diambil dan kawanan itu akan tercerai-berai. Tapi jangan lupa ya bahwa setelah ini aku akan mendahului kamu ke Galilea. Yang murid-murid semua lupa gitu kira-kira. Perhatikan ini adalah hal yang paling puncak ketegangan, puncak kengeriannya. Karena apa? Tuhan atau Mesias, murid-murid mendengar bahwa Yesus mengkonfirmasi perkataan Petrus bahwa ia adalah Mesias. Bagi orang lain dia adalah rabi yang mereka ikuti. Mereka meninggalkan keluarganya dan semuanya untuk mengikuti Yesus. Artinya Yesus ini adalah andalan banget. Tapi mereka akan melihat bagaimana Yesus ini dipermalukan, dihina, dicaci, diludahin, dipukulin, bahkan mengalami kematian yang paling mengerikan, dipermalukan, direndahkan sebagai manusia bahkan. Jadi mereka akan sangat-sangat tergoncang. Dan Tuhan apa yang dia berikan supaya mereka enggak tergoncang. Firman Tuhan berkata begini. Saya bacakan kepada saudara. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu katanya. Yes. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Supaya orang tidak tergoncang. Supaya tidak gentar dan tidak gelisah. Tuhan berikan damai sejahtera. Ketika kita percaya, saudara bisa terhindar dari kegelisahan, kegentaran, terhindar dari kondisi yang tergoncang dengan memiliki damai sejahtera Tuhan. Amin saudaraku, damai sejahtera ini krusial banget. Supaya Yesus memastikan murid-muridnya gak tergoncang, gak tercerai-berai. Dia berikan mereka sesuatu yang paling kuat, yang sangat kuat, yaitu damai sejahtera. Jadi inilah pentingnya, saudara perlu banget memiliki damai sejahtera. Dengan cara saudara percaya yang hatinya teguh, kau ganjar dengan damai sejahtera, kau jagai dengan damai sejahtera. Karena kepadamulah ia percaya. Apa yang saudara percaya. Kalau yang saudara percaya sekarang bukan firman Tuhan, gak heran saudara takut, sekalipun saudara tahu firman Tuhannya. Karena firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Artinya dunia juga menyediakan damai sejahtera saudara. Menyediakan ketenangan, menyediakan andalan yang saudara bisa pegang. Dan mostly adalah duit atau buat yang masih kecil, orang tua pastinya. Mengandalkan orang tua, tetapi begitu dia lihat orang tuanya mulai murung, mulai gelisah, mulai bertengkar, damai sejahteranya juga hilang. Karena damai sejahteranya bukan berasal dari percayanya kepada Tuhan, tetapi berasal dari percayanya kepada orang tuanya dan orang tua percayanya kepada uangnya. Saudara dan rekan-rekan semua, mari kita memperhatikan hal ini bahwa damai sejahtera yang benar itu berasal dari Tuhan. Sehingga ketika nggak ada duit pun, lagi nggak pegang duit pun, malah ketika Yesus memiliki damai sejahtera, dia malah memberkati yang lain. Bayarin muridnya pajak. Tapi ketika saudara memegang damai sejahtera saudara, percaya saudara kepada uang saudara, kepada yang lain, maka itu akan digoncangkan. Salah satunya kepada uang,
maka saudara akan ketakutan ketika saudara mau memberi bahkan. Memberi kepada Tuhan bahkan. Kemarin salah satu rekan di Blesscom share bahwa tahu nggak ada firman Tuhan di 1 Tawarik ya kalau saya nggak salah berkata bahwa segalanya adalah milik Tuhan dan dari mula kami memberikan persembahan kami, kira-kira begitu. Ketika saya mendengarkan ayat offering preach itu, saya tergugah banget. Dapat lagi saya sesuatu yang baru bahwa ternyata apa yang saya berikan berasal dari Tuhan. Dan ketika saya mulai mikirin saudaraku sambil kami ngobrol gitu ya, sambil disampaikan, saya mulai berpikir bahwa betapa enaknya ikut Tuhan. Yaitu saya memberi sesuatu yang dari Tuhan. Dan kalau saya memberikan sesuatu yang dari Dia, itu di-consider sebagai taburan. Dianggap sebagai taburan yang kalau saya berikan justru akan membawa tuaian bukan kepada Tuhan tapi kepada saya. Bagaimana saudara nggak tenang kalau melakukan itu saudaraku, kalau mengerjakannya dengan prinsip seperti itu. Saya semuanya dari Tuhan. Dia kasih kepada saya dan kemudian dia bilang sama saya, kamu mau menuai nggak? Tinggal kasih aja sesuatu yang sebenarnya bukan punya kamu itu. Kasih, kamu alihkan untuk menjadi taburanmu sehingga menjadi tuaian untuk keuntunganmu. Double blessing saudaraku, yaitu dikasih kita, kalau kita alihkan sedikit, saudara justru diberkati lebih lagi oleh Dia yang memberikan saudara dari awal. Perhatikan saudaraku, bukankah ini luar biasa? Tapi ketika saudara menghitungnya dengan kekuatan saudara, saudara nggak mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan, nggak mengikuti firman Tuhan, maka saudara akan ketakutan dan mulai bilang, ini nggak cukup, uangku nggak cukup. Saudara adalah pengelola uangnya Tuhan. Dan tahukah saudara Bapa kita lebih besar daripada dirut BUMN. Dia jauh lebih besar dari situ. Kemarin gembala kita sudah bilang, ada nggak orang tua di bumi yang memberikan yang buruk ketika anaknya minta yang baik? Gak ada. Semua pasti berusaha supaya memberikan yang terbaik yang bisa diberikan oleh orang tuanya. Yang terbaik yang bisa mereka sediakan. Tapi Bapa di sorga bukan memberikan yang terbaik yang bisa Dia sediakan. Justru melebihi apa yang saudara harapkan. Ketika kita mempercayai hal ini dan merenungkannya. Karena memang firman Tuhan berkata kasih karunia dan damai sejahtera bertumbuh berkembang. Melimpah kita di dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin kita hidup di sini saudara. Semakin saudara luar biasa. Pertama di area memberi juga yang paling kecil. Tanpa itu saudara ketakutan. Beberapa minggu yang lalu saya iseng membuka Instagram dan saya melihat ada orang cerita mengenai hamba-hamba Tuhan yang menceritakan teologi kemakmuran. Saya mulai berpikir bahwa kok mereka ini bisa-bisanya ngomongin hamba Tuhan gitu kira-kira ya. Kok berani-beraninya? Apakah masih kurang itu cerita mengenai Miriam dan Harun? Kok bisa-bisanya gitu ya. Kemudian firman Tuhan mulai datang ke saya dan bilang, mungkin mereka ngomongin hamba Tuhan. Tetapi jemaat Tuhan seringkali hidup di dalam pemikiran akan teologi kemakmuran. Yaitu mementingkan uang. Saudara, saya tulis itu di Instagram saya. Bahwa ternyata anak-anak Tuhan seringkali meresponi yang ada uangnya. Yang ada uangnya mereka serius, yang gak ada uangnya mereka gak serius. Mereka lupa bahwa Tuhan adalah sumbernya. Dan proyek atau kantor itu adalah channelnya. Jadi Tuhan bisa membuka channel dari mana aja saudaraku. Hanya karena itu sepertinya tidak menguntungkan, bukan berarti itu tidak menguntungkan. Lihat betapa anak-anak Tuhan terjerumus. Yang ada duitnya mereka serius. Kalau ada duitnya responsif sekali. Cepat balas WhatsApp-nya gitu kira-kira ya. Tapi yang gak ada duitnya. Mereka gak responsif. Tahu gak kenapa? Ya, karena menaruhkan damai sejahtera di tempat yang salah. Kalau saudara melayani, kesulitan. Tapi pekerjaan makin banyak, makin bagus. Padahal firman Tuhan berkata, apa saja yang ditemui oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan dengan sekuat tenaga. Lihat bagaimana anak-anak Tuhan ditipu oleh iblis. Sehingga mereka hidup seperti dunia ini.
Biarlah damai sejahtera yang benar itu justru hidup di dalam diri saudara. Ada satu firman Tuhan yang itu sangat-sangat menggugah saya. Saya dulu salah nangkap, tapi puji Tuhan saya disadarkan gitu ya. Firman Tuhan berkata begini, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, katanya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Perhatikan saudaraku, Tuhan bilang masa yang sukar, kalepos katanya. Tetapi saya berpikir itu adalah satu situasi atau kondisi. Ternyata hanya ada dua kata itu di Alkitab, yaitu ayat ini, masa yang sukar, dan satu lagi berbicara mengenai orang. Ternyata masa yang sukar itu adalah bukan kondisi atau situasi, tetapi orang. Maka relate lah dengan ayat ini. Masa yang sukar atau situasi yang sukar itu adalah orang ternyata, yaitu manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Semua yang ada duitnya itu yang direspon cepat. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, saudaraku. Perhatikan, tidak dapat mengekang diri garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Berlagak tahu, lebih mengikuti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini adalah masa yang sukar itu, yaitu banyak orang-orang yang begini. Anak-anak Tuhan juga begitu saudaraku. Ada juga jadi yang terkena dari perkataannya kelihatan hamba uang kah? Atau mencintai diri sendiri. Pokoknya semua yang tentang dirinya aja. Males gak mau jangan saya deh. Itu bukan bidang saya. Saudara pernah dengar? Itu bukan bidang saya. Tapi kalau ada duitnya, semuanya mendadak menjadi bidangnya gitu kira-kira ya. Saya bisa selama ada acuannya. Kamu A-nya, saya cuannya gitu ya. Jadi selama ada untungnya, saya sikat semua. Makanya orang bisa punya bisnis di berbagai macam bidang yang absurd banget gitu saudaraku. Tapi ketika pelayanan itu bukan bidang saya. Kenapa? Menjadi hamba uang. Dia kira kalau ada uangnya itu menguntungkan. Padahal firman Tuhan berkata bahwa lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Karena dia adalah bos besar kita. Kalau kamu melakukannya seperti untuk bos besar kita, maka apa saja yang kamu lakukan berhasil, diberkati. Bukan hanya mendatangkan untung secara finansial, tapi juga sehat. Tapi juga kamu punya banyak waktu. Kapasitasmu diperbesar. Amin saudaraku. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Ketika kita melihat percaya kita kepada Tuhan. Maka saudara akan menyadari bahwa saudara berada dalam perfect peace. In control in all situation. Gak peduli grup WhatsApp saudara bilang apa. Saudara bisa share ke mereka justru. Hey, ayo renungin Mazmur 91. Ayo renungin Lukas yang berkata bahwa itu gak akan membahayakan kamu. Daripada saudara malah absorb apa yang disampaikan oleh dunia. Yang gak punya jaminan seperti kita. Kita punya jaminan yang luar biasa saudara. Kita punya jaminan yang besar. Janji Tuhan. Kamu gak akan terkena. Kalau kamu kena, sembuh. Amin saudara. Jadi gak ada skenario kalah untuk anak-anak Tuhan. Justru itu yang perlu kita share. Bukannya kita malah jadi menyebarkan ketakutan kepada orang lain. Sehingga kita menjadi sama seperti dunia ini. Ini penting sekali kita mengerti. Supaya saudara hidup sama seperti Kristus. Yaitu apa? Perfect in shalom. Setiap kita memiliki perfect peace, kasih, karunia, dan damai sejahtera bertumbuh di dalam diri saudara. Saya berharap saudara menyadari hal ini. Yang terakhir saudara, ada kata memerintah dari ayat renungan kita hari ini. Damai sejahtera dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Memerintah, to become an empire, untuk menentukan directionnya bahwa ketika kamu akan melakukan sesuatu, hendaklah damai sejahtera yang berasal dari kepercayaan saudara kepada Tuhan itu memerintah saudara. Yang membuat justru kapasitas saudara, yang membuat justru kemampuan saudara menjadi semakin besar. Menjadi seorang wasit itu saudara
Artinya dia melihat sesuatu yang nggak dilihat oleh pemain, atau dia nggak melihat sesuatu yang dilihat oleh pemain, tetapi mana-mana aja dia bisa membuat keputusan. Seorang wasit misalnya, walaupun dalam permainan bola ada istilah VAR itu ya, yang bisa melihat, atau permainan tenis juga ada begitu. Tapi kalau wasitnya bilang A terlebih dahulu, dia nggak bisa disalahkan. Nggak bisa disalahkan wasitnya. Sekalipun pemainnya bilang itu salah, pemainnya melihat lebih baik, si wasitnya nggak melihat. Tapi wasitnya buat keputusan benar kalau mau digugat nanti setelah pertandingan gitu. Nah, tahu nggak saudara bahwa firman Tuhan menjadi wasit dalam hidup saudara. Dia bisa melihat yang tidak bisa saudara lihat. Definitely, dia tidak mungkin salah. Dia nggak mungkin miss. Selama saudara mengikuti damai sejahtera, mengikuti percaya saudara kepada Tuhan, maka saudara justru akan melihat bagaimana kehidupan saudara berubah. Saya mau share sedikit mengenai damai sejahtera, bahwa justru mengikuti Tuhan membuat kapasitas kita menjadi semakin besar, dan kita kaget betapa kita menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Tahun lalu ketika mulai pandemi, saudara, gereja kita kemudian ibadah online. Dan waktu itu Bang Seven Hot yang membuat ibadah online kita ini bisa di-publish gitu ya. Dia mengurus openingnya, pengumumannya, kemudian praise and worship-nya, kemudian khotbahnya, sehingga saudara melihatnya menjadi satu ibadah penuh di YouTube channel kita. Setelah pada waktu itu, saya juga memutuskan, pada saat itu saya memutuskan juga saya mau membuat channel YouTube gitu. Channel YouTube saya sendiri, yaitu channel YouTube yang mau ngajar gitar secara online. Jadi saya share aja bahan-bahan untuk saya mengajar gitar gitu di channel YouTube saya. Pada waktu itu, saya ingat banget bahwa saya cuman mampu membuat satu lesson setiap minggu. Jadi waktu saya bikin satu lesson setiap minggu tuh rasanya susah banget gitu ya. Saya mau bikin apa, saya nggak tahu. Saya mau ngerjain apa, saya nggak tahu gitu ya. Saya nggak ngerti. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya mulai upload setiap minggu satu. Anak istri saya ngelihat juga, karena kadang saya mengerjakannya di kantor istri saya sambil nungguin dia gitu ya. Saya ngupload satu, kemudian saya ngomong dengan Bang Seven Hot. Boleh nggak saya yang mengedit present worship? Sini saya yang mengedit present worship. Jadi saya bantu untuk mengedit present worship. Itu sebenarnya lumayan menyusahkan ya, karena saya tambah kerjaan. Tetapi firman Tuhan mengenai I can do all things itu kuat banget dalam diri saya. Sehingga saya percaya banget I can do this also because Christ is in me, strengthen. Gitu ya. Saya percaya banget saya bisa kerjain ini karena roh Tuhan yang ada pada saya memberikan saya kekuatan. Saya minta, begitu saya kerjakan saya kaget saudaraku. Astaga, ini ngerjainnya lumayan juga sebenarnya. Saya nggak tahu apa yang harus saya kerjakan. Karena ya namanya semuanya lagi hektik ya, saya minta dan kemudian langsung diberikan. Saya ngedit gambarnya dan kemudian saya ngedit audionya. Dan saya bilang, I can do all things in Christ who strengthen me. Saya mulai berpikir apa yang bisa saya lakukan di dalam damai sejahtera. Ketika saya melihat ini ribet saudara, saya mulai, apa yang bisa saya lakukan? Kemudian saya mulai membuat ide. Waktu itu melibatkan beberapa orang. Saya bilang ini suara audio kita, nggak bisa diedit. Susah untuk diedit karena terbatas. Mari kita libatkan 3 komputer. Kenapa? Karena kita nggak punya dananya. Jadi kalau saudara perhatikan beberapa waktu mungkin ada angle kamera yang bocor, ada 3 komputer. Di setiap kali kita take saudaraku. Gak efektif, tapi hanya itu yang bisa dilakukan. Kemudian saya mulai bilang sama Bang Oto, kita perlu beli alat ini Bang. Bang Oto bilang, bagus juga. Saudara puji Tuhan, beberapa bulan kemudian kita beli alatnya. Saya mulai belajar lagi, saya belajar dengan beberapa rekan mengenai software, saya belajar dengan beberapa rekan mengenai ngedit dengan handphone dan segala macamnya. Saya dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan yang bilang bahwa
I can do all things. Saya begadang-begadang awalnya saudara. Saya mulai ngedit dan gak kerasa saya kerjaannya makin banyak. Tapi channel YouTube saya mulai bisa diupload seminggu 2 atau 3. Perhatikan saudara, saya juga kaget. Saya sekarang ngupload video saya sendiri di YouTube itu gak cuma 1 loh. Sekarang bisa 3 atau 2 atau 3, kadang-kadang 4. Saya mulai teruskan lagi. Bayangkan audio yang tadinya cuma 1 channel yang saya edit menjadi 6 channel, sekarang menjadi 30-an channel. Bahkan di rumah saya bisa menambah suara-suara yang berbeda. Lebih banyak yang saya kerjakan. Sampai kemudian di awal tahun saya sadari saya mengupload video saya setiap hari. Dari mulai seminggu 1, sekarang seminggu 7. Bahkan kalau saudara ada yang melihat video saya, sehari saya bisa upload 3. Makin mudah. Saya bilang, Tuhan kapasitas saya makin besar loh dalam hal ini. Kalau di awal-awal saya ngerjain saudaraku, ngerjain videonya GKD Shouters, ngerjain video untuk present worship, saudara, saya bahkan bisa tidurnya telat sehingga istri saya kasihan, sehingga dia bilang besok pagi gak usah ngantar. Saya bilang enggak, saya bisa kok ngantar kamu. Bangunin aja. Kadang-kadang dia gak bangunin saya karena gak tega, karena saya begadang. Tapi setelah berapa lama, saya bisa ngantar istri saya bisa jemput dia, saya bisa ngerjain video saya beberapa, saya bisa ngedit ibadah Shouters, saya bisa datang ke rumah rekan, saya bisa kunjungin rekan, dan saya bisa WhatsAppin orang, saya bisa update Instagram saya, Instagram musik saya bisa upgrade Instagram rohani saya. Jadi banyak yang bisa dikerjakan saudara. Dulu saya nggak punya waktu untuk itu. Karena apa? Saya cuma bisa ngupload satu minggu, saya ngerjain video Shouters. Tapi kalau saudara perhatikan, awalnya video kita itu di shoot 2 angle. Kemudian saya minta 4 angle. Kemudian 6 angle, 8 angle. Ya, ternyata ketika saya mengikuti damai sejahtera Tuhan, yang juga berlaku buat saudara mengikuti damai sejahtera Tuhan, kapasitas kita jadi makin besar. Bahkan kalau saya khotbah, kadang saya ngomong sama Bang Sevenhot, gak apa-apa sini saya aja yang edit khotbah saya sekalian. Saudara, ketika kita mengikuti damai sejahtera Tuhan, justru kapasitas saudara makin besar. Ketika saudara mulai melayani dan bekerja dengan priority yang sama, dengan kesadaran bahwa I can do all things. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua perhatikan. Ketika saudara mengikuti firman Tuhan, Anda justru diperbesar kapasitasnya. Ya, dikatakan di firman Tuhan di Kisah Rasul bahwa Musa itu memiliki pengetahuan yang luar biasa di Mesir. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Tetapi ketika dia mengandalkan kemampuannya sendiri, bahkan menguburkan orang aja dia gak becus, orang bisa lihat. Tetapi ketika dia mulai ikut dengan Tuhan, menyadari bahwa dia perlu dipimpin oleh Tuhan. 2 juta orang dia pimpin saudaraku. Membelah air, memulihkan air yang pahit. Bahkan dia berjalan diikuti oleh tiang awan dan tiang api. Jangan pernah mengikuti tipuan iblis yang membuat saudara merasa Anda terlalu sibuk untuk melakukan sesuatu. Jangan. The moment saudara bilang, aduh maaf saya gak bisa, saya sibuk. Itu adalah tipuan si jahat. Because you can do all things in Christ who strengthen you. Ketika saudara mulai mau melayani dan bilang, aduh saya sibuk nih gak punya waktu. Stop sebentar. Stop sebentar. Jangan biarkan damai sejahtera tipuan itu memerintah saudara. Bilang, I can do all things in Christ who strengthen me. Saya bisa lakukan itu. Saya bisa kerjakan ini pelayanan dengan baik. Jangan biarkan saudara ditipu oleh si jahat saudara. Dan mulai bilang, saya bisa kerjakan ini. Mulai koordinasi waktu, saya bisa kerjain ini Tuhan. Buat saudara yang bekerja sampai malam, mulai bilang sama Tuhan, Tuhan aku tanda tangan kontrak itu 9 to 5 by the way. Atau 9 to 6 terserah. Aku percaya hikmat Tuhan beserta dengan aku, membuat aku bisa mengerjakan ini jam 9 sampai jam 6. Aku bisa pulang jam 6. Terlepas dari bosku sudah pulang atau belum, rekan-rekanku sudah pulang atau belum.
Aku pulang karena itulah firman Tuhan. Orang mungkin gak suka, tetapi Tuhan pembelaku. Lebih baik saudara ngomong itu daripada saudara bilang aku kerja sampai malam gak sempat lagi pelayanan. Hei, apa yang sedang kita lakukan? Bukankah apa yang saudara harapkan yang terjadi dalam hidup saudara? Miliki damai sejahtera Tuhan di dalam hidupmu saudara. Miliki damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara gak memiliki damai sejahtera Tuhan, kita hanya akan mementingkan diri kita sendiri. Tapi ketika saudara memiliki damai sejahtera Tuhan, saudara berdampak besar, mengerjakan hal yang besar, dan itu akan mendatangkan keuntungan yang jauh lebih besar. Bukan hanya uang saja, uang itu kecil. Firman Tuhan berkata itu bahkan jangan dikejar. Ketika orang menjadi hamba uang, dia meninggalkan imannya. Tahu gak saudara, meninggalkan iman itu bukan murtad by the way. Dia gak hidup lagi berdasarkan firman. Firman Tuhan berkata, I can do all things. Aku bisa melayani. Dia bilang, enggak, aku sibuk. Firman Tuhan berkata, perfect peace, kamu sehat. Wah, ini bahaya nih. Situasi sekarang menakutkan. Perhatikan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang bekerja, yang kuliah. Kita semua hidup sama. Semua orang punya 24 jam dalam satu hari. Semua orang punya jam istirahat yang sama. Baik dia adalah pemimpin perusahaan besar, pemimpin banyak perusahaan besar, pegawai biasa, semua punya waktu tidur yang sama. Dan tahu gak saudara bahwa damai sejahtera itu juga berarti rest. Rest. Ketika saudara memiliki rest in Christ, saudara mengerjakan hal yang luar biasa. Bahkan dalam kehidupan. Kalau kita gak punya rest, maka pekerjaan yang kita lakukan kecil. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, di hari yang ke-7 dia beristirahat, rest. Tapi di hari yang ke-6 dia ciptakan dulu manusia. Supaya manusia melihat rest. Karena setelahnya manusia akan mengerjakan hal yang luar biasa, yang besar. Adam mengerjakan hal yang besar. Ketika saudara memiliki rest di dalam Tuhan, damai sejahtera itu juga berarti rest. Saudara mulai berpikir, bukankah firman Tuhan berkata? Bukankah firman Tuhan berkata? Bukankah firman Tuhan berkata, aku mau percaya kepada firman Tuhan. Mungkin pikiranku masih bingung, tetapi aku mau percaya kepada firman Tuhan. Aku mau percaya kepada firman Tuhan. Di kitab Ibrani dikatakan bahwa Abraham pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Karena iman dia pergi ke tempat yang dia tidak tahu mau kemana dia tuju. Tetapi selama saya bersama dengan Kristus, saya memiliki shalom, damai sejahtera. Saudara, ini penting sekali kita miliki buat kita semua. Karena dunia menipu saudara. Bagaimana dunia menganggap kekayaan. Wah, dia umur segini udah bisa beli ini, udah bisa punya ini. Wah, dia masih umur segini. Wah, followernya, subscribernya segini. Dia udah punya ini, dia udah bisa. Sehingga dunia pelan-pelan memasukkan kepada kita konsep atau pengertian dari kelimpahan. Pengertian dari kekayaan. Pengertian dari keberhasilan dan kemakmuran. Sehingga anak-anak Tuhan mengikuti caranya dunia. Stop for a while. Have yourself a proper rest in Jesus. Have yourself a proper rest in Jesus. Saya nggak tahu. Nah, saudara miliki rest di dalam firman Tuhan dan mulai renungkan. Rekan-rekan yang punya pasangan bilang, ayo kita renungkan firman Tuhan. Kita bekerja 9 to 5. Berjam-jam, gak heran kita ngelotok banget mengenai pekerjaan. Di rumah pun kita bisa on call setiap saat. Tapi bagaimana dengan firman Tuhan? Yang bukan hanya menyediakan kehidupan untuk kehidupan sekarang, tapi juga kehidupan yang akan datang. Have yourself a proper rest. Have yourself a perfect peace in Christ Jesus. Dengan begitulah dunia melihat perbedaan dari hidup saudara. Kalau hidup saudara mengejar uang, maka saudara akan hidup seperti itu. Saudara akan dijagai oleh apa yang saudara percayai. Ketika saudara percaya kepada janji Tuhan, kepada firman-Nya, maka saudara bisa bekerja dengan baik, melayani dengan baik, mengurus keluarga dengan baik. Have yourself a proper shalom in Christ Jesus. Saudara, saya percaya banget ini menjadi kunci bagi setiap kita. Orang bisa bekerja, bertemu dengan orang yang gak dia kenal. Dan karena duit terpaksa dia lakukan. Entah itu sakit atau enggak. Tapi ketika dia punya pilihan untuk beribadah,
Memang kita beribadah online sekarang ya. Untuk melayani ketemu orang, dia ketakutan. Kenapa saudara? Saya bisa ketemu orang dan sebagian lain saya gak ketemu orang. Karena ada damai sejahtera yang lain yang saya pegang. Ketika saudara memiliki damai sejahtera Tuhan dan saudara hidup di dalamnya, saudara akan kaget betapa banyaknya pelayanan yang saudara bisa kerjakan, betapa banyaknya pekerjaan yang saudara bisa hasilkan, betapa banyak istirahat yang saudara bisa dapatkan secara proper, betapa keluarga saudara dipulihkan, betapa apa yang saudara harapkan justru terjadi saudara. Milikilah damai sejahtera Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari rekan-rekan semua. Bilang sama pasangannya, bilang sama temannya, aku mau melayani dengan baik. Aku mau melayani dengan serius. Aku melayani seperti aku bekerja. Aku bekerja seperti aku mengurus keluarga. Aku mengurus keluarga seperti aku bekerja. Semua yang dipercayakan kepadaku menjadi lebih besar. Yes. Bilang kita stop yang ngomong kita sibuk. In Christ Jesus who strengthen us, we can do all things. Gitu ya. Kalau ada pekerjaan, jangan bilang ini bukan kerjaan saya gak mau ngurusin. Enggak, saya bisa bantu. Apa yang saya bisa bantu? Karena I can do all things. Tuhan memberikan saya hikmat. Buat sebagian orang, ini perlu 5 jam, 6 jam untuk ngerjain. Bagi saya, mungkin saya butuh 30 menit. Bersama Kristus. Satu kali murid-murid saudara kena angin sakal dan Tuhan sepertinya mau lewat gitu ya. Melewati mereka. Terus mereka bilang sama Tuhan, Tuhan ayo ke sini. Masuk dan kemudian seketika itu juga sampailah mereka ke seberang. Justru yang membuat kita lama adalah ketika kita mengandalkan kekuatan kita. Ketika kita justru membawa Kristus, membawa damai sejahtera itu bersama-sama dengan kita. Pekerjaan saudara lebih cepat. Perhatikan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Justru Tuhan paling mau saudara mendapatkan apa yang saudara harapkan. Ya. Milikilah damai sejahtera Tuhan bagi setiap saudara. Milikilah damai sejahtera yang sempurna untuk setiap saudara. Yang berasal dari percaya saudara kepada Tuhan. Saling mengingatkan saudara, pasangan, saling mengingatkan. Kita lakukan ini karena kita damai sejahtera. Atau karena kita gak senang dengan dia. Kita lakukan ini karena apa? Kenapa kita mengerjakan ini? Apakah karena damai sejahtera Tuhan? Apakah karena memang firman Tuhan yang kita pegang? Atau karena kita gak mau aja? Ketika saudara memiliki damai sejahtera Tuhan, hal yang luar biasa terjadi. Dan berkembang terus menerus. Haleluya. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Silahkan saudara. Oke saudara, mari kita mulai perjamuan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang adalah perlambang dari tubuh Kristus. Yang menunjukkan kematiannya, betapa dia menderita bagi setiap kita. Betapa dia miskin, betapa dia disiksa dengan bilur-bilurnya. Betapa dia dimahkotai duri. Betapa dia dipukul dan dipermalukan. Supaya setiap kita mengalami kemenangan, kesembuhan, kelimpahan, kekayaan, dan keselamatan. Mari kita makan roti yang ada di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi
peringatan akan aku. Darah adalah materai, penebusan, jaminan bagi setiap kita. Bahwa janji Tuhan yang saudara hidupi, saudara percaya, itu pasti terjadi di dalam kehidupan. Mari kita minum anggur yang ada di tangan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Kau raja di atas segala raja yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan, kau ajaib Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami disadarkan lagi betapa besar kapasitas kami di dalam Tuhan. Ketika kami memiliki damai sejahtera Kristus yang memenuhi kami. Justru kami melihat kelimpahan, melihat kesehatan, melihat penjagaan, melihat bagaimana kami bisa mengerjakan segala sesuatu di dalam Kristus. Kami justru melihat terang Kristus di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kau ajaib. Saya ingin berdoa buat rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali mendengar sermon ini. Dan kemudian saudara ragu akan keselamatanmu. Saudara ragu apakah engkau diterima oleh Tuhan, apakah Dia mengasihi engkau. Saudara, firman Tuhan berkata, karena kasih karunia oleh iman kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Di ayat lain juga dikatakan caranya adalah dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari ikuti doa saya supaya kita bisa mengucapkannya dengan mulut dan percayailah dengan hati dan saudara dibenarkan. Tuhan Yesus, saat ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau adalah Rajaku, bertahta dalam hatiku, menjadi Tuhanku. Hari ini aku terima keselamatan dan semua janji Tuhan dalam hidupku. Aku percaya bahkan setelah aku mati, aku bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Kehidupanku di bumi seperti di sorga. Penjagaan Tuhan sempurna bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku juga ingin berdoa untuk semua rekan-rekan yang sakit dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, heal the sick, sembuhkan yang sakit. Aku berdoa untuk setiap rekan-rekan yang saat ini sakit, di dalam nama Yesus kesembuhan yang sempurna terjadi. Kami percaya terjadi dalam hidup kami. Aku berdoa pemulihan terjadi, kesehatan yang sempurna terjadi. Keluarga melihat kemuliaan Kristus, hidup mereka diubahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan saudara damai sejahtera. Diberkatilah engkau. Dimanapun engkau berada, apapun yang kau lakukan, berhasil di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih saudara. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya bersuka cita saudara bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya penjagaan yang sempurna dari Tuhan beserta dengan kita, damai sejahtera dari Tuhan. Gak pernah membuat kita jadi gelisah, jadi gentar. Yang ada adalah setiap hari dipenuhi dengan ucapan syukur. Pelayanan saudara diberkati, pekerjaan saudara diberkati, keluarga saudara diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu.